Sepak bola kerap dipahami bukan sekedar sebagai cabang olahraga kompetitif, melainkan sebuah fenomena sosial yang syarat emosi, identitas, dan keterikatan psikologis yang mendalam. Bagi jutaan penggemarnya di berbagai belahan dunia, sebuah klub tidak hanya dipandang sebagai kesebelasan yang bertanding di atas lapangan hijau, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan, representasi daerah, bahkan cerminan jati diri dan harga diri. Dalam konteks inilah, sepak bola sering disebut sebagai olahraga yang melampaui logika karena mampu memicu reaksi emosional yang sangat kuat, mulai dari euforia yang tak terkendali hingga kekecewaan yang mendalam. Sayangnya, ketika emosi tersebut tidak dikelola dengan baik, kecintaan terhadap klub justru dapat berubah menjadi perilaku destruktif yang merugikan banyak pihak. Fenomena inilah yang baru-baru ini mengguncang dunia sepak bola Finlandia ketika sebuah insiden tragis menimpa FC HK, salah satu klub paling bersejarah dan berprestasi di negara tersebut. Setelah dipastikan terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Finlandia, kekecewaan sebagian kecil pendukung memuncak dalam bentuk tindakan ekstrim berupa pembakaran stadion klub. Peristiwa ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga membuka diskusi luas mengenai batas fanatisme dalam olahraga, terutama ketika melibatkan remaja yang masih berada dalam fase pencarian jati diri dan pengendalian emosi. Bagi para pendukung FC HK, musim kompetisi terakhir benar-benar menjadi mimpi buruk yang sulit diterima. Klub yang bermarkas di Valkeakoski tersebut harus mengakhiri kiprahnya di Veikkausliiga setelah berjuang keras panjang musim namun gagal mengamankan posisi aman. Degradasi ini terasa sangat menyakitkan karena FC HK telah menghabiskan 14 tahun terakhir secara konsisten berkompetisi di level tertinggi sepak bola Finlandia, menjadikan klub ini identik dengan persaingan elit nasional. Selama lebih dari 1 dekade, para supporter terbiasa melihat tim kesayangannya bersaing dengan klub-klub papan atas, mempertahankan reputasi sebagai salah satu kekuatan tradisional liga. Turunnya FC HK ke divisi kedua bukan sekedar perubahan status kompetisi, melainkan simbol runtuhnya sebuah era. Secara konkret, degradasi berdampak pada penurunan prestis, berkurangnya sorotan media, serta potensi penurunan pemasukan finansial dari sponsor dan hak siar. Sementara secara emosional, para pendukung dipaksa menerima kenyataan pahit bahwa musim depan mereka tidak lagi menyaksikan laga-laga prestisius, melainkan harus memulai kembali perjuangan dari level yang lebih rendah. Kekecewaan mendalam inilah yang tampaknya gagal dikelola secara sehat oleh sebagian kecil pendukung, sehingga berujung pada aksi vandalisme yang sangat disayangkan. Tak lama setelah kepastian degradasi diumumkan, markas kebanggaan FC HK Factory Field menjadi sasaran pembakaran. Yang mengejutkan, pelaku bukanlah kelompok hooligan terorganisir yang dikenal sering melakukan kekerasan, melainkan 3 orang remaja laki-laki yang diperkirakan masih berusia sekitar 15 tahun. Fakta ini menambah dimensi baru pada insiden tersebut karena menunjukkan bagaimana fanatisme sepak bola dapat mempengaruhi psikologi remaja yang masih rentan dan belum sepenuhnya matang secara emosional. Ketiga remaja tersebut tertangkap basah saat melakukan pembakaran di salah satu bagian stadion, dan api yang dipicu oleh luapan emosi serta kekecewaan itu dengan cepat membesar, mengancam struktur bangunan stadion yang memiliki nilai historis tinggi bagi sepak bola Finlandia. Factory Field bukan hanya sekedar fasilitas olahraga, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang FC HK sebagai klub besar dengan tradisi juara. Sehingga kerusakan akibat kebakaran ini memiliki makna simbolis yang jauh lebih dalam dibandingkan sekedar kerugian material. Pihak kepolisian setempat bergerak cepat mengamankan lokasi dan menangkap para pelaku sebelum api menyebar lebih luas. Namun, mengingat usia tersangka yang masih di bawah umur, kasus ini segera memicu perdebatan publik tentang dampak psikologis fanatisme olahraga terhadap generasi muda. Banyak pihak menilai bahwa kecintaan terhadap klub seharusnya dibarengi dengan edukasi emosional, pemahaman sportivitas, dan kemampuan menerima kekalahan agar tidak berbuah menjadi tindakan kriminal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari sudut pandang klub, insiden pembakaran stadion ini menjadi pukulan tambahan di tengah situasi yang sudah sulit akibat degradasi. Turun ke divisi 2 secara otomatis berdampak pada kondisi finansial klub, mulai dari menurunnya pendapatan hingga meningkatnya tantangan operasional, dan kerusakan fasilitas stadion tentu menambah beban biaya yang harus ditanggung manajemen. Selain itu, citra klub serta basis supporternya ikut tercoreng oleh tindakan segelintir individu yang tidak bertanggung jawab, meskipun mayoritas pendukung FC HK dikenal setia dan menjunjung tinggi nilai-nilai positif. Manajemen klub pun secara terbuka menyampaikan kekecewaan mereka. Bos FC HK Marco Larsson menegaskan bahwa timnya sama sekali tidak membutuhkan masalah baru di tengah kondisi yang sudah berat pasca degradasi. Ia menyebut
bahwa nilai kerusakan akibat kebakaran belum dapat ditaksir, namun besar kemungkinan jumlahnya signifikan. Di sisi lain, Larsen juga mengapresiasi dukungan dan solidaritas yang terus mengalir dari para pendukung serta masyarakat luas setelah kabar kebakaran tersebut mencuat ke permukaan. Senada dengan itu, CEO klub Olli Hatunen menyebut insiden itu sebagai tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat dan semangat olahraga, serta menegaskan bahwa Factory Field memiliki arti penting tidak hanya bagi FCHK, tetapi juga bagi sejarah sepak bola Finlandia secara keseluruhan, sehingga perilaku merusak semacam ini dianggap memalukan dan sangat disayangkan. Ironi dari kejadian ini semakin terasa jika menilik sejarah besar yang dimiliki oleh FCHK sebagai salah satu klub tersukses di Finlandia dengan koleksi 9 gelar juara liga. Tradisi prestasi tersebut membentuk ekspektasi tinggi di kalangan pendukung, sehingga ketika klub dengan sejarah gemilang harus terjerembab ke jurang degradasi, kekecewaan memang sulit dihindari. Namun, sejarah besar seharusnya juga menjadi pengingat akan nilai-nilai kebesaran klub, termasuk kedewasaan dalam menghadapi kegagalan. FCHK juga dikenal memiliki jejak internasional melalui para pemainnya seperti Martin Reinders, ayah dari pemain Persib Bandung Eliano Reinders, serta Eero Markkanen mantan pemain PSM Makassar dan Patrick Pananen ex-gelandang Persikabo yang menunjukkan peran penting klub ini dalam perjalanan karir sejumlah pemain ternama. Pada akhirnya, peristiwa pembakaran stadion oleh 3 remaja ini menjadi cermin bagi seluruh komunitas sepak bola, baik di Finlandia maupun secara global, bahwa fanatisme harus memiliki batas yang jelas. Kekecewaan dalam olahraga seharusnya menjadi bahan bakar untuk bangkit dan berbenah, bukan alasan untuk melakukan tindakan anarkis yang justru semakin membenamkan klub ke dalam masalah yang lebih dalam. Kini, FCHK dihadapkan pada tantangan ganda, yaitu membangun ulang kekuatan tim dari Divisi 2 dengan target kembali ke kasta tertinggi, sembari memperbaiki stadion yang hangus terbakar dan memulihkan citra klub. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit tentang cinta yang salah arah, sekaligus pengingat bahwa kebesaran sebuah klub tidak hanya diukir dari jumlah trofi, tetapi juga dari cara komunitasnya bersikap saat menghadapi masa-masa sulit.